Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anila Umriana sebagai selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kalibungu, kepada adik-adik sekalian yang saya cintai, bersyukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang kali ini kita dapat berkumpul di aula ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa sedikit halangan apapun. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Nah, perkenalkan, nama saya Rahim Purnanisi. Saya ditugaskan dari Dinas Sosial Kabupaten Kendal untuk memberikan sedikit penyuluhan mengenai maraknya perilaku bullying di sekolah. Nah, adik-adik sekalian tentunya sudah tidak asing lagi kan dengan kata bullying atau bully, yang mana tentunya kita juga mungkin pernah melakukan perilaku bully terhadap teman kita sendiri. Nah, untuk definisi dari bullying sendiri itu artinya yaitu suatu sikap atau perbuatan di mana seseorang melakukan intimidasi, pengabaian, diskriminasi, dan juga dapat berujung ke kekerasan fisik kepada orang lain. Nah, perilaku bully ini sudah sangat sering kita jumpai dalam sekolahan ataupun di luar sekolah. Tentunya yang mana si pelaku bullying ini dia terus-terusan menindas si korbannya, sehingga si korban merasakan depresi, kemudian sampai dia merasakan trauma dan tidak ingin berangkat sekolah lagi. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian para bapak ibu guru sekalian untuk mengawasi putra-putrinya agar tidak ada yang melakukan tindakan bullying. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis dari bullying itu? Nah, yang pertama, jenis bullying itu bisa berupa bullying verbal. Bullying verbal ini contohnya seperti kita menghina, mengejek, mencela, kemudian mencaci maki seseorang, dan juga seperti kita mengumpat seseorang dan juga meremehkan seseorang. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis bullying fisik, yang mana pada bullying fisik ini sangat mudah diidentifikasi oleh orang lain, karena terlebih bullying fisik ini dilakukan seperti menendang, memukul, mencakar, menggigit, menjambak, atau mencubit, bahkan meninju ataupun memberikan beberapa kekerasan terhadap fisik seseorang yang dibully. Nah, perilaku ini tentunya sangat-sangat mudah diidentifikasi oleh seseorang, karena perilaku ini nantinya akan menimbulkan bekas seperti memar, kemerahan, atau mungkin seperti bintik-bintik, yang mana nantinya pasti korban dari bullying ini akan sangat mudah diidentifikasi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, jenis bullying yang ketiga yaitu bullying pengabaian. Misalnya bisa berupa kita dikucilkan, kemudian kita diabaikan, dan juga pendapat kita itu tidak didengar. Nah, seperti gerakan tubuh yang bisa kita cermati yaitu seperti lirikan mata yang sadis kepada seseorang yang bisa disebut sebagai korban dari bully, kemudian ketawa mengejek kepada seseorang yang bisa disebut korban bully, kemudian menjauhi seseorang. Nah, itu termasuk dari bullying pengabaian atau bullying yang bersifat mengucilkan individu lain. Kemudian yang terakhir yaitu bullying elektronik. Nah, tentunya elektronik ini sangat erat kaitannya dengan media massa seperti misalkan televisi, Instagram, Facebook, WhatsApp, pokoknya email, kemudian pokoknya seperti media-media elektronik modern. Nah, pada perilaku bullying elektronik ini korban dari
bullying ini tentunya akan mendapatkan teror atau ancaman berupa misalkan video, foto, dan juga animasi visual yang bersifat meneror. Dan pelaku dari bullying ini biasanya sering sekali mengirimkan teror-teror melalui media elektronik seperti misalkan WhatsApp-nya atau di DM Instagram-nya atau mungkin di email dari si pelaku ke korbannya. Nah, korban dari bullying ini tentunya akan merasa kalau dia itu diteror terus-menerus melalui media elektroniknya. Kemudian yang selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya bullying. Nah, di sini ada 3 faktor yang menyebabkan perilaku bullying. Yang pertama yaitu faktor dari keluarga. Nah, tentunya para pelaku bullying ini sudah pasti kemungkinan dia itu mempunyai keluarga broken home atau keluarga yang tidak harmonis, sehingga dia mencari pelampiasan kepada seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Nah, bentuk pelampiasannya ini berupa membuli temannya yang lain, karena di situ dia merasa adanya kepuasan saat dia membuli temannya. Kemudian yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini berasal dari diri sendiri. Nah, maksudnya yaitu seseorang yang menjadi pelaku bullying biasanya itu dia mempunyai sikap mudah marah, temperamen, dan juga sering berkata kasar. Nah, untuk meluapkan emosinya, biasanya si pelaku bullying ini tentunya melampiaskan kekesalannya kepada orang lain yang disebut sebagai korban bullying, yang biasanya itu bersikap lemah. Jadi si pelaku bullying ini seperti menindas si korban. Kemudian yang ketiga yaitu faktor lingkungan sekolah, yang dimana kurang ketatnya atau lemahnya dari sekolahan untuk mengawasi para anak didiknya, sehingga ada muncul perilaku bullying di lingkungan sekolah tanpa diketahui oleh para guru yang ada di sekolah, tentunya guru BK. Nah, di lingkungan sekolah ini biasanya si korban bullying ini merasa ketakutan, merasa cemas. Dia tidak berani melapor kepada si guru BK. Akibatnya perilaku bullying ini semakin menyebar dan semakin merajalela. Nah, untuk itu, misalkan adik-adik sekalian yang pernah mengalami perilaku bullying, harap segera lapor kepada Bapak Ibu guru atau kepada orang tua, karena perilaku bullying ini sudah tidak sepantasnya merajalela di sekolahan dan harus segera dituntaskan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Yang kemudian ada juga dampak-dampak yang diakibatkan akibat tindakan bullying. Yang pertama yaitu terganggunya kesehatan fisik. Nah, para si korban tentunya akan mendapatkan berbagai gangguan kesehatan fisik seperti sakit kepala, batuk, pilek, bibir pecah-pecah, kemudian tenggorokan sakit, atau yang lebih parah itu dadanya tuh terasa sakit karena dia mendapatkan perilaku bullying berupa kekerasan fisik, seperti misalkan dia dipukul di kepalanya. Nah, nanti dia akan merasakan efeknya yaitu sakit kepala. Kemudian ada juga yang mohon maaf misalkan ditinju dadanya, pasti kan nanti lama-kelamaan dadanya juga akan berakibat sakit. Kemudian yang kedua, dampak psikologis dari si korban. Nah, dampak psikologis dari korban ini bisa berupa dia trauma, kemudian dia takut, dia cemas, dia khawatir. Nah, yang nantinya akan mengakibatkan si korban ini tidak mau berangkat sekolah. Kemudian si korban juga bisa takut dengan lingkungan sekitar, semisal dia ingin bergabung tapi dia takut, sehingga dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya akibat dari adanya tindakan bullying ini. Nah, upaya untuk mencegah perilaku bullying di lingkungan sekolah, yang pertama yaitu mengembangkan budaya relasi pertemanan yang positif. Kita menghindari hal-hal yang
bersifat negatif seperti teman yang toksik dan juga hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kita ikut menegakkan aturan anti bullying di dalam sekolahan. Kemudian yang ketiga, kita ikut membantu teman yang menjadi korban bullying. Semisal kita melihat adanya perbuatan bullying di lingkungan sekolah kita, tentunya sudah seharusnya kita sebagai manusia harus saling tolong menolong untuk membantu teman kita yang menjadi korban bully agar tidak dibully lagi. Kemudian yang keempat yaitu menerima adanya perbedaan setiap individu di dalam lingkungan sebaya. Kemudian yang terakhir yaitu membantu satu sama lain. Nah, mungkin itu materi mengenai maraknya perilaku bullying dan juga cara pencegahannya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata yang disengaja ataupun tidak. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.